Aduh, oke. Tuh, Kang Ian udah pergi ninggalin gue di sini dan gue bener-bener sendirian di tengah hutan dan kebun yang penuh dengan pohon pepaya dan pohon pisang ini. Dan di ujung sana ada sebuah terowongan Philip yang terkenal dengan, aduh, ini kental banget sih, mistisnya kental banget. Jadi ada informasi kalau terowongan Philips ini dulu pada saat masa pembangunannya itu merupakan kerja rodi atau kerja paksa dari kolonial Belanda yang memperkerjakan warga pribumi. Dan selama 1 tahun pengerjaan dari terowongan Philip ini banyak memakan korban. Katanya sih lebih dari 100 korban. By the way, waktu sekarang menunjukkan jam 23.53. 7 menit lagi menuju tengah malam. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Kodok. Oke, jujur aja ya, sebenarnya gue agak mulai gentar untuk masuk ke dalam sana. Tapi dari yang sudah-sudah, ya kan, ada beberapa teman gue juga sesama ghoster pernah masuk dan explore di terowongan Philip ini dan mereka keluar dengan selamat. Artinya, gue pun pasti akan keluar dengan selamat. Insya Allah, atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aplikasi pembuat gambar AI gratis ini Dola sedang Ya, tadi siang kita udah baca plakat ini dan langsung aja kita masuk ke dalam. Astagfirullah. Ini dalam banget di sini. Begitu gue masuk ke dalam, suara gue langsung menggema. Kebayang gak sih, setiap dinding yang ada di terowongan ini bercampur dengan tulang dan daging manusia. Udah mulai keringet dingin gue. Ini cukup menegangkan, men. Serius. Untuk para makhluk halus yang ada di sini, jika memang benar kalian ada di sini, Bul Jabal Bul, tunjukkan wujud kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mitos-mitosnya adalah di tengah malam sering terjadi derap langkah para tentara Belanda dan ada siluman buaya putih.
Dan sekarang sudah memasuki tengah malam, cuy. Oke. Ada bangkai anjing di sini yang tadi sore gue temukan juga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Men, gue tadi kayak ngedenger lagi-lagi nih, sama seperti tadi sore, gue kayak ngedenger ada suara klakson kereta. Gue yakin ini cuma halu sih. Ini cuma halu. Oke, lanjut lagi perjalanan. Kita harus sampai di ujung sana. Kaget gue. Kodok. Banyak kodok di sini. Pantesan kapel nggak berani masuk ke sini. Banyak kodok ternyata di sini. Sebenarnya gue agak gimana ya? Agak bete sih kalau mesti membuat video eksplorasi di sebuah terowongan, apalagi terowongan seperti terowongan Filipina tuh kayak udah manjang aja udah begitu ya kan, nggak ada lekukan-lekukannya, tidak seperti gua gitu kan, suka ada kayak rayapan-rayapan atau ada satu ruangan-ruangan, tapi ini tuh kayak udah manjang aja begitu, sepanjang 281 meter, kayak gue cuma jalan lurus segini doang. Ada ruangan-ruangan kecil seperti ini. Kayak ini tuh untuk digunakan untuk mungkin ya dulu ketika ada rel kereta di sini. Kalau kereta lewat, lalu ada orang masuk terowongan ini, nah si orang itu sembunyi di dalam sini nih untuk menghindari kereta. Langsung gue masuk sini. Gue sembunyi di sini supaya gue nggak kena kereta lewat gitu, nggak ketabrak kereta maksud gue. Oke, seperti itu kira-kira. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gue kayak ngedenger seperti derap langkah orang, anjay. Kayak ada langkah orang. Apa janjian mitosnya bener nih? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ini gua halu. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Assalamualaikum. Petir, men. Gua ngeri di luar hujan. Bul, Jabal Bul. Sana putih-putih apaan itu di ujung? Tembok ya? Oh, itu patok. Tuh putih-putih sana. Itu patok. Gue nggak paham. Tadi gue kayak ngedengar suara langkah, derap langkah.
Di luar udah geluduk nih. Itu kan, itu patok tuh. Putih-putih dari jauh, gua kira apaan putih-putih berdiri. Ada daun pisang di situ. Kok bisa ada daun pisang di sini ya? Iya, tadi siang sih gua ngeliat, cuma gua baru ngeh kok bisa ada daun pisang di dalam terowongan begini. Atau ada orang bawa daun pisang ke sini untuk... Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian pikir, ngapain orang bawa daun pisang naruh di sini? Biasanya sih orang naruh daun pisang itu untuk kayak duduk-duduk atau rebahan mungkin. Tapi ngapain rebahan di dalam terowongan? Oke, gue sudah mulai mendekati ke arah ujung dari terowongan ini. 7 km 3. Kirain KM TV. Suara apaan itu? Ih, gue ngeri ada psikopat sih di sana. Men, ada satu daun pisang yang bergerak-gerak sendiri tuh. Astagfirullahaladzim. Nih, kelihatan gak nih daun pisang gerak-gerak sendiri nih? Cuma satu nih. Oke, ini sumpah gue udah mulai merinding. Sumpah nih, gue merinding. Nih, ini daun pisang ini nih gerak-gerak sendiri. Sementara daun pisang yang lain tuh tenang, tapi itu udah gerak sendiri nih. Oke, dia sudah mulai tenang. Angin. Enggak, itu cuma kena angin. Karena yang bawahnya pun juga sama, gerak-gerak sendiri. Gila men, ini udah kayak hutan belantara cuy. Gak ada angin di sini. Ini adalah Innalillahi. Oi, stop. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu itu kesana ke arah mana lagi. Makin kenceng goyangan lu. Stop. Astagfirullahaladzim. Stop. Bodoh amat. Kita balik lagi cuy. Oke. Nggak ada kejadian membahayakan yang terjadi sama diri gue. Awalnya gue sempat gentar, kayak gue ngeri gitu kan. Bayangin men, terowongan yang panjangnya mencapai 281 meter ini, konon katanya dibangun dengan berdarah-darah cuy. Dan setiap dindingnya ini mengandung darah, daging, dan tulang manusia. Oke, gue balik lagi ke depan. Ya, walaupun tidak ada kejadian-kejadian yang membahayakan terhadap diri gue, tapi ya tetap aja kan. Tadi gue ngedenger seperti suara klakson kereta, dan gue juga mendengar seperti suara derap langkah kaki. Entah deh, kalau dikait-kaitin sama mitosnya sih ya, itu nyambung sih, relate sama mitos yang katanya bakal ada suara derap langkah tentara Belanda. Tapi udahlah, ya setidaknya gue dapet pengalaman untuk eksplor di terowongan Phillip yang terkenal cukup angker di kota Banjarpatroman. Oke lah,